Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan baru. Tuhan memberikan kami nafas hidup. Dan kami percaya waktu kesempatan yang Tuhan beri mengandung rencana-rencana Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara dikasihi Tuhan, dalam sebuah pertemuan Bible Study, beberapa anak muda sedang mendiskusikan teks dari ayat Matius 5 ayat 13 yang berkata, kamu adalah garam dunia. Satu demi satu dari anak-anak muda ini memberikan pendapatnya tentang kegunaan dari garam. Ada yang mengatakan garam memberikan rasa yang diinginkan pada makanan. Seorang yang lain berkata bahwa garam bisa digunakan sebagai pengawet. Kemudian seorang yang lainnya berbicara berdasarkan pengalamannya sendiri sehubungan dengan garam, bahwa garam menimbulkan rasa haus. Pendapat yang ketiga ini membuat mereka semua merenungkan, apakah sebagai orang percaya mereka sudah membuat orang lain menjadi haus akan Tuhan. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 ini Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan memberikan kepada kita sebuah status yang baru sebagai garam dunia. Garam adalah bahan yang digunakan untuk memberikan rasa dan mengawetkan makanan. Dan sama halnya seperti garam ini, kita dipanggil untuk memberikan rasa dan kehidupan yang lebih baik dalam dunia yang tawar dan yang penuh dengan kepahitan akibat dosa. Kita dipanggil untuk menjadi faktor yang positif dalam kehidupan orang lain dengan membawa sukacita, pengharapan, dan kasih. Selain itu, saudara, sebagai garam dunia, kita perlu menjadi pribadi yang menimbulkan rasa haus akan Tuhan pada diri orang lain. Melalui cara hidup kita yang baik, perkataan dan perbuatan yang berkenan, orang akan menjadi haus akan Tuhan, merindukan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau kita sebagai orang percaya punya perkataan yang isinya cacian dan makian, kutukan, fitnah, dan gosip, itu tidak akan membuat orang lain menjadi haus, tapi malah akan ibarat seperti muntah melihat kelakuan kita. Dalam ayat ini, Tuhan memberikan suatu peringatan kepada kita tentang bahaya menjadi tawar atau tidak berguna. Jika kita tidak memenuhi panggilan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang menjalani hidup dengan sungguh-sungguh dalam firman-Nya, maka kita dapat menjadi tawar, jadi hambar, tidak memiliki dampak yang positif dalam kehidupan orang lain. Ketika itu terjadi, kita menjadi tidak berguna bagi kerajaan sorga, karena hidup kita tidak membawa pengaruh yang baik bagi sekitar kita. Malahan kita justru jadi bahan olok-olok, karena sikap perbuatan hidup yang tidak bernilai. Itu sebabnya saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus, kita hendaknya senantiasa sadar akan status kita sebagai garam dunia dan mengambil tanggung jawab secara serius untuk mempertahankan ciri-ciri kita sebagai garam dunia yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita secara pribadi perlu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan memelihara kehidupan rohani yang sehat
dengan berdoa dan membaca firman, serta beribadah, agar kita dapat terus memberikan teladan dan dampak positif dalam kehidupan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita semua, bagaimanakah kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita telah berfungsi sebagai garam dunia yang baik? Ataukah kita telah menjadi garam yang tawar? Adakah kita mulai menjadi hambar dan mengikuti arus dunia ini? Adakah kehidupan kita membawa dampak yang baik atau malah dampak yang buruk bagi orang lain? Mari saudara kita kembali kepada status dan tugas panggilan kita yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, yakni sebagai garam dunia. Jadilah pribadi-pribadi yang memberikan teladan hidup yang baik, yang membuat orang lain menjadi haus akan Tuhan dan rindu untuk mengenalnya lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian baru bahwa sebagai garam dunia, kehidupan kami hendaknya menimbulkan rasa haus akan Tuhan bagi orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hidup asal-asalan, tidak hidup dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak hidup dengan sikap yang mempermalukan nama Tuhan, yang tidak berkenan, tidak bernilai yang baik, agar kehidupan kami ini membuat orang lain mencari Tuhan, merindukan Engkau dalam hidupnya. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh menggarami dunia ini, menggarami sesama kami, menjadikan kehidupan kami ini memberi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan mengalirkan kuasa kesembuhan dalam setiap tubuh yang sakit. Dan kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun, agar Tuhan memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami kemenangan, pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.